Oke, eh contohnya misalkan Wak kasih satu barisan ya. Misalkan 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan misalnya 71 deh. Nah, langsung kelihatan kalau ini barisannya memiliki selisih yang sama gitu. Jadi misalkan di sini selisihnya plus 2, sini plus 2, sini plus 2 sampai nanti plus 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 2 dan nggak bakalan selisihnya berbeda. Nah, ini dikatakan sebagai contoh dari barisan aritmetika. Nah, misalkan nih, barisan itu gak ada hentinya ya, maksudnya dia bisa bernilai sampai tak hingga, karena angka itu kan tidak memiliki batasan ya kalau di matematika. Jadi, untuk mencari suku kesekian, itu gimana sih caranya gitu? Nah, perhatikan dulu. Kalau misalkan di sini Watt tulis 1, lalu di sini Watt tulis 1 plus 2, lalu di sini Watt tulis 1 plus 4, di sini Watt tulis 1 plus 6 ya. 6, lalu 1 plus 8. Nah, ini juga memiliki selisih yang sebenarnya sama gitu. Dimana selisihnya itu di sini pasti sebagai si plus 2 tadi yang di sini. Nah, kalau yang ini pasti hasil dari ini ditambahkan dengan si 2 plus 2. Berarti ibaratnya dari ini U yang kedua atau suku kedua tadi 3 ditambahkan dengan 2. Lalu yang ini juga sama, suku sebelumnya ditambahkan dengan si 2. Jadi dengan kata lain, kalau kita misalkan suku awal yang satu ini kita misalkan sebagai A, otomatis suku keduanya pasti kita tambahkan 2 karena selisihnya 2. Suku ketiganya, suku sebelumnya kita tambahkan 2 lagi. Berarti ini kita tambahkan 2. Jadinya A plus 4. Ya, ini berasal dari A plus 2 ditambahkan dengan 2. Lalu nih, dan seterusnya juga bakalan sama. A plus 6, A plus 8, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau buat lebih umum lagi dengan selisihnya kita misalkan sebagai beda atau B gitu. Jadi A, di sini A plus B. Nah, karena di sini pasti A plus B harus ditambahkan dengan si bedanya lagi. Jadi A plus 2B gitu ya. Lalu di sini juga sama A plus 3B, A plus 4B, dan seterusnya. Oke, nah jadi secara umum kita udah dapat nih. Ini kita anggap sebagai suku pertama, ini kita anggap sebagai suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, ini suku kelima. Kalau misalkan kita mau cari suku kesekian, U ke N, di mana N-nya bisa berapa aja asalkan dia bulat positif, jadinya A ditambah N min 1B. Loh kenapa? Ya karena polanya udah nampak ya. Kalau si suku pertama nggak ada B, B-nya 0. Kalau suku kedua B-nya 1. Suku ketiga B-nya 2. Suku keempat B-nya 3. Suku kelima B-nya 4. Suku ke N, B-nya N min 1. Berkurang 1. Oke, jadi secara umum kita dapatkan kalau UN di aritmetika adalah A tambah N-1 kali beda. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih kita nyari jumlah dari ini semua? Misalkan kita iseng-iseng nih, mau tambahin 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya, sampai misalkan sampai 109. Nah, kita pakai trik atau idenya si anak kecil. Ya, dulu anak kalau nggak salah 10 tahun ya berdasarkan ceritanya ya. Dia anak ini umur 10 tahun aja udah bisa menjumlahkan ini dengan gampang tanpa harus hitung satu persatu manual. Nah, caranya gimana? Caranya begini. Dia ambil pertama dia tulis dulu apa nama deretnya ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan terakhir dia mau tambah sampai berapa? Misalkan sampai 19. Nah, misalkan hasilnya dimisalkan sebagai X dulu deh. Nah, sekarang dia balik nih, karena dia nampak sih, kalau di sini 109, otomatis sebelumnya 107, ya kan? Sebelumnya lagi 105, sebelumnya lagi 103, ditambahin sampai terakhirnya pasti 1, dibalik. Nah, kalau kita tambahin, kita langsung dapat, oh, ya udah 200, ini 200, ini 200, ini 200. Sorry, 110, 110 kok bisa 200 ya? 110, 110 dan seterusnya. Sampai di sini juga 110. Dan kita hanya perlu tahu ini ada berapa banyak sih 110-nya.
110-nya ada berapa kali? Nah, ya logikanya ya kita cari aja sih. Dari 1, 3, 5, sampai 109 ada berapa banyak angka? Nah, gitu aja ya. Nah, dari UN yang udah kita dapatkan sebelumnya, bisa kita cari dengan cepat. Jadi 109 suku ke terakhir, di mana kita nggak tahu tuh suku ke berapa, kita cari adalah A ditambah N-1, N-nya kita cari, kalikan dengan bedanya 2. Jadi 108 per 2 tambah 1 adalah si N. Jadi N-nya adalah 55. Oh, ternyata ada 55 suku. Nah, ini N-nya kita dapatkan dari sini. Nah, ternyata 110 kali 55. Ternyata ada 55 suku. 110-nya ada 55 kali gitu. Jadi kalau kita tambahkan, kita dapatkan 110 kali 55 sama dengan 2x. Jadi x itu adalah 110 kali 55 dibagi 2. Itu adalah 55 kuadrat. Oke, bagaimana kalau kita mau mengumumkan ya, menggeneralisirkan persamaan atau cara tadi lah, ide tadi. Ide dari anak tadi itu, kalau nggak salah namanya Gauss ya, matematikawan Jerman, ya, yang kemudian jadi matematikawan. Eh, Cara untuk menggeneralisir ide dari si Gauss itu gimana gitu. Kita misalkan dulu barisan aritmetikanya seperti ini ya, yang seperti awal tadi. Karena kita udah tahu dari mana ini berasal, A tambah 3B dan seterusnya. Nah, untuk mencari si Sn, sum dari semua barisannya gimana ya? Nah, kalau kita buatkan dululah deretnya, misalkan A tambah B dengan cara yang sama, tapi kita tes buat suatu perumusan supaya gampang, dan tipe-tipe yang lain itu bakalan kita bisa buat perumusannya kayak rumus jadi gitu. Ini Sn. Nah, kalau kita balik A tambah N min 1B ditambah dengan buat kurung siku gini ya. Oke. Nah, baru di sini ada A tambah N min 2B. Di sini ada A tambah N min 3B dan seterusnya sampai terakhir pasti si A. Ini juga sama dengan Sn, cuma dibalik aja. Nah, kalau kita tambahin, apa yang akan terjadi? Nah, kita lihat dulu nih. Kalau ini A ditambahkan dengan si A tambah N plus 1, jadi ini ada apa? 2A tambah N min 1B. Nah, gitu. Lalu yang untuk yang ini, gimana? A tambah B ditambah dengan A tambah N min 2B. Oh, ini sorry. Ini tutup kurung 2B ya. Nah, jadi kita dapatkan tetap 2A. Tapi B ditambahkan dengan Bn min 2B kan sama aja dengan Bn min B. Atau ini akan sama dengan N min 1 dikali B. Kan sama sih. Jadi di setiap penambahan masing-masing suku itu bakalan dapat angka yang sama. Hasil yang sama gitulah. Ditambahin sampai yang terakhir pasti dapat 2A tambah N min 1B. Ini sama dengan 2Sn. Nah, pertanyaannya, dari sini ke sini ada berapa banyak suku sih? Pastinya ada N. Karena tadi kita misalkan di sini ada N suku. Kita mau cari S ke N. Suku ke N. Jadi kita misalkan ada N suku. Jadi 2A, kurung sikunya hapus saja ya. 2A ditambah N min 1B dikalikan dengan N sama dengan 2Sn. Jadi Sn itu adalah N per 2 dikali 2A ditambah N min 1B. Nah, ekspresi ini hampir sama dengan yang ini ya. A tambah UN. Karena kalau kita pisahin A plus A, jadi di sini nanti ketemu UN kembali. Jadi ibaratnya untuk mencari jumlah suku dari suatu aritmetika, kita tinggal tambahin aja suku awal dengan suku akhir, dikalikan dengan berapa banyak suku, terus dibagi 2. Nah, sekarang kita masuk ke barisan geometri. Jadi, barisan geometri itu contohnya seperti ini deh, yang paling gampang tuh 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, langsung kelihatan kalau, oh, ini mah tinggal dikali 2 aja gitu kan. Di sini dikali 2. Kalau di aritmetika dia ditambah 2 tadi. Kalau di sini tinggal dikali 2. Jadi, bedanya apa dong ya? Pasti beda. Satu, kita tinjaunya selisih. Selisih itu ibaratnya penambahan pengurangan ya berarti ya. Kalau si geometri ini dia
perbandingannya sama gitu. Jadi kalau kita bandingkan U2 dengan U1, dia pasti sama, 2. Kita bandingkan U3 dengan U2, pasti 2 juga. U4 per U3 itu bakalan sama juga, 2. Jadi ibaratnya pembandingnya sama. Jadi makanya kita namakan yang kali-kali 2 ini kita namakan sebagai rasio. Rasio itu pembanding. Artinya perbandingan tiap suku dengan suku sebelumnya itu bakalan sama. Kalau si aritmatika tadi selisih ya, selisih tiap suku dengan suku sebelumnya atau suku setelahnya juga sama gitu. Oke gitu ya. Nah, kalau kita mau mengumumkan ini, kita mau cari eh, U ke N gitu. Suku kesekian, misalkan suku ke 100 dari barisan ini itu gimana gitu. Nah, gampangnya gini aja sih. Kalau suku pertama 1, karena pembandingnya yang mau kita kalikan 2, jadinya ibaratnya 1 dikali 2 gitu kan. Lalu kalau suku ketiga, suku sebelumnya dikalikan 2. Jadi 1 dikali 2 dikali 2. Nah, gitu. Suku keempat berarti 1 dikali 2 kali 2 kali 2. Dan seterusnya. Ibaratnya suku sebelumnya tinggal dikali 2 gitu. Jadi, eh, kalau kita misalkan satunya sebagai A, rasionya sebagai R, jadi AR, di sini berarti AR kali R, di sini AR kali R kali R, dan seterusnya. Sampai yang tergantung, kalau ditanya U ke 100 berarti, oh itu nanti ya, masih kejauhan, kita buat perumusan umumnya aja. Jadi kalau oke, jadi kalau kita misalkan satunya sebagai A, maka di sini adalah A kali R, di mana 2 itu sebagai R kita misalkan ya. Lalu di sini A kali R kali R, lalu di sini A kali R kali R kali R, dan seterusnya. Tergantung sampai yang ditanyakan gitu. Jadi kalau kita mau mengumumkan lagi sebentar, supaya kelihatan aja di sini AR kuadrat, di sini AR pangkat 3, dan seterusnya. Kalau kita mau mengumumkan ini, berarti ini kita misalkan U1 dulu, ini pasti U2, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, perhatikan, kalau suku ke pertama dia nggak ada R. Suku kedua ada R pangkat 1. Suku ketiga R pangkat 2. Suku keempat R pangkat 3. Suku ke N pasti R-nya berkurang 1. Jadi UN itu adalah kalau di geometri AR pangkat N min 1. Jadi kalau misalkan ditanya U ke 100 ya berarti R-nya cuma 99. Jadi AR pangkat 99. Di mana R-nya itu adalah 2. Di mana A-nya 1 kan. Jadi 1 kali 2 pangkat 99. Jadi suku ke 100-nya ya 2 pangkat 99. Gitu. Nah, tadi kita udah dapat kalau di barisan geometri ada bentuk seperti ini barisannya. AR pangkat 3, AR pangkat 4, dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau kita mau menjumlahkan ini gimana sih? Nah, coba kita tes angka dulu deh. Kita ambil angka tadi ya. Misalkan 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Misalkan dulu kita mau jumlahkan semua dan jumlahnya itu SN. Tambah ya, sebentar. Kita buat deretnya aja. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 itu sama dengan SN. Nah, kita mau tahu dulu lah. Misalkan tambahnya sampai 1024. Nah, jadi kalau kita cara seperti tadi yang di aritmatika dia nggak bisa. Karena pembandingnya selisihnya tiap suku berbeda. Jadi kalau kita tak buat seperti tadi 1024, lalu sebelumnya pasti 512, nanti ini kalau ditambahin 1025, ini pasti nggak 1025. Nah, jadi kita nggak bisa pakai ide yang seperti tadi. Jadi kita pakai ide dengan mengalihkan setiap sukunya dengan si rasionya. Nah, kita lihat ya, di sini kan rasionya kali 2 nih, kali 2 gitu kan. Nah, kalau kita setiap suku ini kita kalikan dengan si 2 ini, jadi misalkan di sini 2, jadi di sini jadinya 4, di sini 8, 16, 32, 64, dan di sini sampai 2048. Ini berarti 2 SN. Ya, kita kalikan dengan si rasionya. Lalu kita kurangkan. Kenapa kurang? Supaya ini habis nih. Kan ketemu polanya. Sub, 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 sub. Gitu. Nah, kalau di matematika mungkin namanya
derek teleskopik ya. Jadi 1 dikurang 2048 adalah SN dikurang 2SN. Jadi min 2047 adalah min SN, jadi SN-nya adalah 2047. Nah, itu idenya. Jadi kalau misalnya kita mau merumuskan ini, caranya gimana? Idenya mau kita rumuskan seperti apa jadinya? Misalkan tadi ini ya, barisan geometri. Kalau kita buat derek jadi A tambah AR kuadrat tambah R pangkat 3 sampai dengan AR pangkat N-1 itu adalah SN. Misalkan dulu. Lalu misalkan kita kalikan dengan R di kedua ruas supaya nanti udah dapat polanya, tinggal kita kurangkan habis semua gitu. Tambah dengan si AR pangkat N. Karena AR pangkat N-1 kali R tetap jadi AR pangkat N. Gitu ya, sama dengan SN kali R. Kalau kita kurangkan, habis. Jadi A dikurang AR pangkat N, itu adalah SN dikurang SN kali R. Jadi A dikali 1 min R pangkat N sama dengan SN dikali 1 min R. Di SN itu adalah A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kalau kita mau kalikan pembilangan penyebut dengan minus, jadi nanti kita dapatkan A kali R pangkat N-1 per R-1. Oke, pernah kepikiran gak sih kalau di geometri itu misalkan ada 4, 2, 1. Ini kan juga termasuk ya, pembandingnya kan sama. Kita bagi 2 atau kali setengah nih, kali setengah. Dan di sini 1/4, 1/8 dan seterusnya. Kok jadi tambah nih? 1/8 dan seterusnya. Oke, kalau kita mau cari jumlahnya itu gimana sih? Nanti pikiran nggak sih kalau ini kan bakalan makin kecil dan mendekati 0. Gimana cara mendekati 0 tulisnya? Gini kayak, oh ya, gini ya, mendekati 0 gitu. Jadi nanti SN, bukan SN ya, maksudnya nilainya ini, yang pecahan-pecahan ini yang makin kecil pasti mendekati 0. Karena setengah itu 0,5, lalu 0,25, 0,125, 0,0000 nanti. Ujung-ujungnya nanti mendekati 0. Jadi tergantung dari awalnya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, pasti nggak jauh-jauh dari 421 kalau dijumlahin berarti 7 ya. Nggak jauh-jauh dari 7, sekian dan nggak mungkin lebih dari 7, sekian. Nah, itu kira-kira cari jumlahnya bisa nggak sih? Kalau misalkan dia sampai tak hingga. Nah, itu ada suatu trik ya. Kita udah bisa cari SN tadi. SN itu adalah A kali R pangkat N-1 per R-1. Ini kalau misalkan pembandingnya bukan pecahan di antara 0 dan 1, tapi kalau dia pecahan di antara 0 dan 1, kita pakai A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Supaya dia tidak bernilai negatif ya. Oke, jadi ini untuk min 1 R1. Dia pecahan ya, pecahan di antara min 1 dan 1, boleh dia minus, boleh dia positif, terserah. Pokoknya dia pecahannya di antara 0 dan 1. Kenapa? Ya karena pecahan antara 0 dan 1 itu pasti 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian. Dan kalau kita jumlahkan, pasti ini ujung-ujungnya 0,0000 sampai tak hingga gitu. Oke, nah untuk mencari jumlah ini kalau dia sampai tak hingga itu gimana sih kira-kira? Nah, kalau misalkan di aritmetika kita jumlahkan seperti ini sampai tak hingga ya pasti nilainya tak hingga. Karena dia tidak mendekati suatu titik gitu. Kalau di sini dia mendekati suatu titik, titiknya itu 0. Nah, di pecahan-pecahan ini dia pasti ujung-ujungnya pasti mendekati suatu titik. Titik itu namanya 0 gitu. Jadi kalau kita mau cari SN-nya, kita pakai limit aja. Jadi limit dari N menuju tak hingga untuk si SN. Jadi limit N menuju tak hingga untuk, nah kita pakai yang ini. Karena ini berlaku untuk rasionya di antara min 1 dan 1. Jadi A kali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Nah, untuk membuat ini gimana? Ya tinggal kita substitusikan aja sih sebenarnya. A kali 1 min R pangkat tak hingga dibagi dengan 1 min R. R kalau kita pangkat tak hingga, untuk R-nya ini, ingat syaratnya, R-nya itu di antara, atau bisa kita tulis segini ya, mutlak R lebih kecil dari 1. Nah, kalau kita tulis seperti ini, berarti kita anggapannya R itu pasti pecahan dulu kan, di antara 1 dan 0. Ya, kita misalkan dulu sepersekian lah, seperdua lah, anggap dulu seperdua. Kalau kita pangkat tak hingga, seperdua kali seperdua kali seperdua, seperdua kali seperdua kali seperdua kali seperdua.
Berarti di sini 1/4. Nanti kalikan lagi 1/4, 1/16. Nanti kalikan lagi kawannya, makin kecil, lama-lama jadi 0. Jadi R pangkat tak hingga untuk R-nya pecahan, maka dia bernilai 0. 1 kurang 0 per 1 min R. Jadi A per 1 min R untuk geometri tak hingga. Kalau pecahannya itu mutlak R di antara 1. Atau pembandingnya maksudnya ya. Pembandingnya di antara -1 dan 1. Oke, selesai.